semuanya, jika kalian berkunjung di Kota Banyuwangi, tidak puas rasanya jika tidak berkunjung di wisata ini. Ya, ini dia wisata Pantai Cemara. Pantai ini berada di Pakis, Kecamatan Banyuwangi Kota. Dinamakan Pantai Cemara dikarenakan terdapat pohon cemara di sekitar bibir pantai yang merupakan program dari Dinas Perikanan dan Pangan Banyuwangi untuk menanggulangi efek abrasi pantai. Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Namun di balik keindahan terdapat suatu permasalahan yang belum bisa terselesaikan, yakni tentang sampah. Tidak hanya di Pantai Cemara saja yang memiliki permasalahan mengenai sampah. Namun seluruh pantai di Indonesia terbukti memiliki permasalahan yang sama. Terbukti dari Muhammad Yusuf dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa Indonesia merupakan kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dengan estimasi 0,48 hingga 1,29 juta metrik ton per tahun. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar ini sangat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut agar keindahan serta kealamian pantai ini terbebas dari sampah dan dapat menjaga kehidupan biota laut yang ada dalam Pantai Cemara ini. Jumlah penduduk Pakis kurang lebih sebanyak 5.000 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki kurang lebih sebanyak 2.487 jiwa dan jumlah penduduk wanita kurang lebih sebanyak 2.527 jiwa. Di daerah Pakis, khususnya daerah sekitar Pantai Cemara, memiliki berbagai profesi atau pekerjaan, salah satunya berprofesi sebagai nelayan. Setelah kami survei, terdapat kurang lebih 200 jiwa penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Permasalahan yang banyak terjadi pada Pantai Cemara ini adalah banyaknya sampah-sampah yang berserakan di area Pantai Cemara ini. Dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan para wisatawan akan kebersihan pantai ini. Padahal pemerintah telah banyak menyediakan tempat sampah sebagai media untuk pembuangan sampah sementara. Lalu ada jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah terdiri dari dua nih teman-teman, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu berasal dari makhluk hidup. Contoh dari sampah organik yaitu ada dua, sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah contohnya yaitu sayuran, buah-buahan. Lalu ada sampah organik kering, contohnya yaitu kayu. Lalu ada sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari limbah domestik. Contohnya yaitu kaca, botol plastik, dan botol besi. Nah, untuk ini adalah contoh sampah anorganik. Sampah anorganik juga dibedakan jenisnya menjadi dua, yaitu lunak dan keras. Sampah anorganik lunak merupakan jenis sampah non-alami yang mudah untuk dibentuk dan diolah. Bahan penyusun sampah terdiri dari kandungan bahan-bahan yang lentur. Untuk macam-macam dari sampah anorganik lunak, antara lain yaitu sampah plastik, bungkus kemasan, sampah dari bahan tekstil seperti kain perca. Sedangkan sampah anorganik keras memiliki kandungan bahan yang sulit untuk dihancurkan dan sifatnya lebih kuat daripada jenis yang lunak. Limbah ini kebanyakan sulit untuk diolah kembali. Untuk melakukan daur ulang, maka diperlukan teknologi dan alat yang lebih kompleks. Untuk macam-macam sampah anorganik keras antara lain yaitu sampah kaleng, sampah kaca, atau material pecah belah, dan sampah dari bahan-bahan metal. Dan di era sekarang, tempat sampah sudah dibedakan menjadi 5 loh. Warna bak sampah menentukan jenis sampahnya. Berikut contoh jenis sampah berdasarkan warna bak sampahnya. Yang pertama yaitu warna hijau. Warna hijau digunakan untuk sampah organik, contohnya yaitu daun dan sisa makanan. Lalu ada warna kuning untuk sampah guna ulang, contohnya plastik, kaca, kaleng, lampu, aki, dan obat nyamuk. Lalu ada warna merah, yaitu untuk sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, contohnya adalah baterai. Selanjutnya ada warna biru, yaitu untuk sampah daur ulang, contohnya yaitu kertas, kardus, dan koran. Lalu ada warna abu-abu untuk sampah residu, contohnya yaitu putung rokok, popok, tisu, dan kapas. Setiap tahunnya sampah semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah.
sehingga mengakibatkan membutuhkannya lahan untuk tempat pembuangan sampah yang besar. Akan tetapi, lahan di kota-kota semakin menyempit karena pembangunan perumahan. Masyarakat pun tidak ingin rumah mereka dekat dengan tempat pembuangan sampah karena akan berdampak pada udara yang tidak sehat yang mengakibatkan kesehatan dia dan kerusakan alam. Oleh karena itu, di sini kami memberikan solusi untuk cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Yang pertama yaitu mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu dengan cara membedakan sampah organik dan anorganik. Pastinya kalian sudah mengetahui perbedaan antara kedua jenis sampah tersebut. Caranya dengan menyediakan dua tempat sampah yang masing-masing dibedakan warnanya dan diberi tulisan untuk membedakannya. Yang kedua yaitu pengelolaan sampah organik. Cara pengelolaan sampah organik yang paling mudah adalah dengan membuatnya menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk berkebun. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah anorganik. Sebagai besar, sampah anorganik dapat didaur ulang seperti kertas, kardus, botol kaca, botol plastik, dan lainnya. Contoh produk dari daur ulang sampah anorganik diantaranya yaitu pot bunga, tempat sampah, bahan kerajinan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengelolaan sampah medis. Sampah medis tidak sembarang orang bisa mengelolanya karena memiliki kandungan yang akan berdampak buruk apabila dikelola dengan cara yang salah. Cara mengelolanya yaitu dengan memisahkan sampah medis dengan sampah lainnya. Kemudian, sampah medis tersebut diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah medis. Yang kelima yaitu membudayakan gaya hidup reduce, reuse, and recycle, yaitu biasakan untuk mengurangi pemakaian plastik atau bahan-bahan lain yang sulit terurai. Kemudian, jangan lupa untuk memanfaatkan barang bekas agar bisa digunakan kembali, seperti memanfaatkan botol plastik untuk dijadikan pot tanaman. Teman-teman, ada banyak dampak sampah yang saat ini bisa kita lihat dan bahkan kita rasakan. Hal tersebut dikarenakan karena pengelolaan sampah yang kurang baik, terlepas itu dari sampah organik ataupun sampah anorganik. Selain berdampak buruk terhadap diri kita sendiri, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk terhadap lingkungan di sekitarnya. Salah satunya yaitu lingkungan di perairan. Nah, berikut ini merupakan dampak sampah di perairan apabila tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, hewan laut terkontaminasi oleh sampah. Semakin banyak sampah plastik di sekitar laut, maka akan mencemari lingkungan laut. Hal tersebut akan berdampak buruk terhadap ekosistem di dalam laut. Yang kedua, polusi mikroplastik pada air dan tanah. Bayangin deh teman-teman, apabila air laut terkontaminasi oleh sampah plastik, lalu menguap menjadi air hujan dan kembali ke tanah, hal tersebut akan merusak nutrisi tanah. Kemudian, apabila air tersebut digunakan, akan membahayakan tubuh kita. Lingkungan yang bersih khususnya bagi perairan serta daerah pesisir pantai salah satunya adalah untuk mengurangi efisiensi kerja petugas kebersihan. Di samping fungsinya sebagai suatu objek wisata, lingkungan yang terbebas dari sampah membuat terlihat lebih bersih serta menarik untuk dilihat. Walaupun dalam masa pandemi ini, jangan lupa untuk tetap mengelola sampah ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sungguh rimbun daun pepohonan, tumbuh subur di Pantai Cemara. Sungguh indah ciptaan Tuhan, sudah sepatutnya kita juga jaga.